Shen Shuai. Akhirnya aku menemukanmu. Xia Yuqi. Shen Shuai, maaf ya. Aku terlambat datang. Jika aku datang lebih awal, paman tidak akan mati. Semuanya karena aku tidak mampu. Percaya pada kebaikan Qian Fei Zhang Manman, membuat keluarga hancur. Shen Shuai, aku tidak peduli apa kata orang. Kamu bilang kamu lulusan sekolah kejuruan. Pasukan liar. Di hatiku, kamu adalah jenius keuangan yang langka. Jika aku benar-benar jenius, tidak akan seperti ini sekarang. Ini adalah sebagian kecil dari investasi dan pengelolaan uang yang kamu bimbing di luar negeri. Kita bekerja sama agar Qian hilang selamanya dari bumi. Kali ini aku harus menang. Kenapa bawa kantong sampah masuk? Siapa ini? Sekarang, apa semua orang bisa masuk ke pasar saham? Ini dia. Tapi ini pasar transaksi. Paling tinggi di kota Jiangcheng. 3 tahun. Akhirnya menunggu titik beli ini. Hari ini adalah hari terakhir bear market. Qian Fei Te, apa yang aku hilangkan? Akan aku ambil kembali dengan tanganku sendiri. Orang ini meskipun terlihat seorang pria miskin, tapi gerak-geriknya penuh dengan kepercayaan diri. Halo, apakah Anda ingin membuka rekening untuk investasi? Saya Sisi analis keuangan. Saya bisa memberikan beberapa saran. Tidak perlu saran. Bisakah Anda membantu saya melakukan pinjaman marin? Bisa saja, tapi risikonya sangat besar. Di pasar saham, risiko dan keuntungan selalu sebanding. Full posisi 19.024 setelah penutupan hari ini. Konservatif bisa menghasilkan jutaan. Tuan, ini adalah pasar perdagangan profesional. Orang yang datang ke sini bukanlah orang biasa. Setidaknya mereka adalah elit di dunia analis keuangan bursa Jiangcheng. Anda datang ke sini untuk menipu. Apakah tidak terlalu lucu? Analis keuangan. Anda. Bukankah Anda hanya memotong kami seperti sayuran? Dan apakah Anda tidak menginginkan bagian Anda? Sekarang ini, malah ada orang yang masih menggunakan transaksi tunai. Pasti uang palsu. Saya bisa membantu Anda menganalisis potensi saham ini. Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli full posisi. Tidak perlu melihat lagi. Percaya saja pada saya. Apakah ini pertama kali Anda ke pasar perdagangan? Sudah bertahun-tahun menjadi operator di belakang layar. Pasar perdagangan ini benar-benar pertama kali datang. Ya, ini pertama kali saya. Tapi dalam seminggu berturut-turut 3 hari, garis besar naik untuk memancing. Tiba-tiba meningkat dan jatuh drastis. Dan perusahaan di balik saham ini baru saja menyelesaikan merger dan akuisisi dengan perusahaan terkemuka. Asalkan kita mengambil posisi di siklus emosi ini, membangun posisi lebih awal. Sekarang adalah waktu terbaik. Saham ini pasti akan naik. Membuka layanan pinjaman marin membutuhkan laporan kredit Anda, dan investasi memiliki risiko. Tidak disarankan Anda langsung membeli full saham saat baru masuk pasar. Ini laporan kredit saya. Lihat dulu. Laporan kredit Anda tidak ada masalah, tapi aset tetap Anda tidak cukup. Bukankah kamu analis keuangan utama dari grup Qian? Shen Shuai. Dia adalah analis keuangan utama grup Qian. Yang nomor 1 di Jiangcheng. Sangat rendah hati ya. Pantas analisnya sangat profesional. Jauh lebih baik daripada analis di pasar. Apa sih analis utama sampah? Dia baru saja dipecat dari grup Qian. Bukankah ini tuan muda grup Qian? Qian Shao. Kemarin baru saya pecat. Hari ini sudah mulai menipu di bursa. Tahun-tahun ini, berapa banyak kerugian yang dia timbulkan untuk grup saya. Bahkan tunangannya saja kabur. Semua jangan tertipu oleh penipu ini. Untung Qian Shao datang tepat waktu. Kalau tidak, saya pasti tertipu oleh penipu ini. Qian Shao, jangan hiraukan si lulusan SMK busuk ini. Dia mungkin kemarin terlalu tertekan. Hari ini sedang bermimpi. Zhang Manman, saya menasihati kamu. Segera tinggalkan orang yang tidak tahu terima kasih ini. Kalau tidak, pasti akan ada hari kamu menyesal. Menyesal, hah? Benar-benar lucu. Kalau saya ragu 1 detik saja, antara kamu dan Qian Shao, itu baru saya harus menyesal. Mau trading berapa modal? Sampai sombong begini. 1 juta. Cantik sekali ya. Ini Xia Yuqi. Penampilannya, auranya sangat kuat ya.
kenapa lihat saya serius? Jadi kaget. Shen Shuai kemarin baru saya putuskan. Hari ini sudah mulai jadi gigolo. Kamu pikir dengan bayar aktor, bisanya meyakinkan perusahaan investasi untuk ngasih kamu leverage. Kamu anggap orang lain bodoh ya? Shen Shuai, kamu mau leverage? Iya. Butuh 10 juta. Cuma 10 juta. Leverage ini aku yang bantu. Sia jangan bilang apa-apa lagi. Saran Shen Shuai mengubah hidupku. Aku percaya dia. 10 juta langsung dikasih. Shen Shuai, kapan kamu dapat sugar mommy kayak gini? Man leverage itu bukan uang beneran. Bodohnya, naruh hidupnya di saham itu. Zai Aoki, uang yang kamu susah payah dapetin dari orang asing, sebentar lagi bakal habis. Ditengan orang SMK gagal ini. Qian Fei Te, apa dasarnya kamu yakin aku bakal rugi? Apa dasarnya kamu pikir bursa saham itu tempat buat kucing dan anjing masuk, lalu dapat untung gede? Kill lagi. Berani banget leverage 100 kali. Kamu itu muluk-muluk. Kali ini nyawa sendiri bakal ikut habis. Saham itu udah aku amati setengah jam. AI itu industri yang selalu punya potensi besar. Saham itu mainin nilai ekspektasi. Setelah leverage, pasti banyak retail yang ikut. Udah diamati setengah jam. Jangan-jangan, kamu anggap kamu kura-kura di kolam ajaib ya. Apa yang kamu bilang pasti benar. Kamu tuh orang SMK gagal wawasan sempit. Jangan-jangan kamu pikir uang perusahaan itu dapat dari kekuatan Anda. Mr. Shen, saham yang Anda beli mulai naik. Anak ini benar-benar menginjak kotoran hari ini. Jika kian kurang dari dia stok ini terus naik, berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan? Dia menambahkan 100 kali leverage, kurang dari ratusan ribu. Ratusan ribu. Kalau begitu satu hari. Aku sudah melihat Karami kecil seperti ini. Keberuntungannya, tapi hanya memenuhi syarat untuk melihat posisi saya. Qian Fei Te, kita lihat setelah kita tutup. Apa yang terjadi? Mulai jatuh lagi. Tidak seharusnya. Penilai Shen Shuai tak akan bermasalah. Aku akan mengatakannya, ini hanya refleksi cahaya. Hanya stok sampah ini, itu adalah sampah. Akan menambahkan leverage ke dalam. Ini hanya penyesuaian teknis, digunakan untuk menakuti investor retail. Sekarang adalah titik pembelian terbaik untuk leverage kedua. Shen Shuai, aku melihat. Anda harus segera melarikan diri. Sekarang sudah terlambat untuk berlari. Bantu aku menambahkan lagi. Tambahkan leverage hingga 1000 kali. Bantu saya menambahkan tuas lagi. Tambahkan 1000 kali. Dia akan naik 1000 kali. Ini untuk menambah hidup Anda. Aku mendengar dari kelompok Qian. Dia hanya kehabisan stok dan kehilangan semua uangnya. Pacarnya dia akan putus dengannya. Saya mendengar dia membayar biaya pengobatan ayahnya. Ini juga digunakan untuk stok. Orang seperti ini tidak masuk akal. Tidak sebagus babi dan anjing. Shen Shuai, jangan terganggu. Saya percaya ayahmu akan mengerti apa yang Anda lakukan. Terus beli untuk saya. Kamu gila nambah leverage sebanyak itu. Kalau meledak, hidupmu bakal hancur. Tidak, hidupnya sudah hancur. Shen Shuai main saham ITU. Untuk orang-orang intelek tinggi. Seperti kamu yang lulusan SMK. Mau cari untung di pasar saham. Aku lihat kamu bukan cuma pakai topi hijau. Tapi juga jadi korban pertama. Hijau di atas hijau. Kalau aku jadi kamu, mending mati aja. Kamu benar. Shen Shuai yang dulu sudah mati. Kalian berdua yang membunuhnya. Man si pecundang ini masih setia. Satu topi hijau. Bikin dia jadi gila. Qian Shao, orang gila ini nggak boleh beli saham kan. Cepat usir dia. Jangan ganggu ketertiban umum. Badut kecil. Satpam. Di sini ada orang SMK yang nggak ngerti. Tapi sok tahu. Bikin pasar saham jadi kacau. Hashtag pasar saham. Cepat usir dia. Shen Shuai, kalau nggak cut loss sekarang, segera meledak. Nanti waktu dibawa pergi, jaga baik-baik kepalamu. Kalau kepalamu sampai terluka, bisa-bisa kamu dari SMK. Jadi idiot. Sekarang juga. Naik. Naik. Sekarang tambah saham masih bisa kan? Masa sih? Dengan tren seperti ini, Ditambah leverage kamu, paling nggak bisa untung beberapa miliar. Saham ini aku juga mau tambah. Tambah full. Ayo. saham yang dia beli aja bisa naik segitu.
Coba lihat saham kita. Benar, seperti dia sampah. Tidak mungkin dia beruntung. Pasti pasar secara keseluruhan naik. Bagaimana? Apakah kamu untung besar? Sampah ini. Leverage menyebabkan fluktuasi pasar. Saham saya semua turun. Kamu. Shen Shuai. Sebenarnya aku masih mencintaimu. Lihatlah apakah kita punya kesempatan untuk kembali bersama. Tempat transaksi kita. Apakah ada sesuatu yang kotor masuk? Aku dan tunanganku. Bicara apa hubungannya denganmu? Maaf, aku tidak tertarik dengan daur ulang sampah. Kak Shen, kita harus bagaimana selanjutnya? Aduh, gadis kecil siapa sebenarnya yang kotor? Aku beritahu kamu, kami sudah bertunangan. Leheikon, inilah kekuatan uang. Baru lihat orang kaya langsung nempel. Dua cewek ini terlalu realis. Kamu masih berani bicara? Hari ini saat ini. Pacar Kak Shen adalah aku. Kamu yang mau putus dengannya. Aku tidak sebuta kamu. Sang Man, kamu ngapain? Shen Shui, kamu bilang, siapa sebenarnya wanita kamu? Dia wanita aku. Kamu namanya siapa ya? Aku Li Xiu. Siu wanita aku. Kamu hanya mantan yang buta aja. Shen Shui, kamu. Hei, Qian Xiaobo Market, sekali dalam 100 hari ini asal masuk sekarang. Aku yakin sekali, kamu bisa untung besar dari satu saham. saya sudah tahu hal ini. Kita akan sampai di pasar perdagangan sebelum buka sore. Dengan saya di sana, pasti bisa membuat Anda dalam satu hari menjadi miliarder triliunan. Baik, saya tunggu di pasar perdagangan. Tidak tahu diri. Anak SMK dapat untung sedikit sudah sombong begitu. Saya akan segera membuat Anda mengerti. Mengapa bermain saham adalah permainan orang kaya. Qian Xiao, tadi saya yang salah. Bisakah kamu jangan? Wanita berambut panjang berwawasan pendek. Qian Xiao memarahi dengan benar. Saya seorang wanita. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Pria ini hanya untung karena pasar sedang naik. Benar? Apa artinya pasar naik? Sekarang masuk babi pun bisa untung. Saya beri Anda kesempatan terakhir. Mau ikut saya cari uang? Tentu saja mau. Sudah saya bilang, Shen Shui sample ITU. Bagaimana bisa pertama kali main saham? Langsung untung banyak. Qian Xiao, Anda harus bawa saya cari uang. Mau ikut saya cari uang? Bisa saja, tapi kamu juga harus berkorban sesuatu. Qian Xiao, asal Anda bisa bawa saya cari uang. Mau main apa lagi? Saya? Pergi sana. Rumah Shen Shui. Bukan sudah atas nama kamu. Sampah itu berani taruh semua hartanya. Berani tidak kamu? Baik, saya jual rumah ini. Dengan Qian Xiao di sini, saya pasti bisa lebih untung. Dari sampah itu. Hei Wangge. Saya kasih tahu. Ada orang dapat untung sedikit. Bahkan nama sendiri pun lupa. Cuma kebetulan dapat angin bullish. Beberapa hari lagi kata-katanya mau rugi, sampai mau lompat gedung. Qian Feite. Sekarang yang rugi kayaknya bukan aku. Jen Qian Sampong dasar sampah. Kamu cuma kebetulan aja dapat keberuntungan. Aku kasih tahu, saham akhirnya cuma permainan orang kaya. Konsultan keuangan khususku sebentar lagi datang. Nanti aku tunjukin. Apa itu artinya keuntungan jutaan dalam hitungan menit. Qian Feite, aku saranin jangan ikut campur. Nanti kamu kalah parah. Susah jelasin ke ayahmu. Belum giliranmu ngajarin aku. Nanti setelah bullish ini lewat, aku bakal jadi orang terkaya di Jiangcheng. Dan kamu selamanya cuma orang miskin. Qian Xiao sepertinya punya keberanian besar. Nanti kalau analis keuangannya datang, apa mau pakai leverage 1000 kali? 1000 kali. Aku mau pakai 10.000 kali. Permainan kecilmu itu. Aku sama sekali nggak peduli. Aura yang begitu kuat. Apakah ini konsultan keuangan? Nomor 1 di Jiangcheng, yang dijuluki bunga gunung tinggi di pasar saham. Nona Mei Gui. Katanya, dalam satu hari, perdagang dia bisa menghabisi puluhan broker. Terkenal kejam tanpa ampun. Qian Xiao, saya Mei Gui. Senang bisa melayani Anda. Qian Xiao, rumah saya sudah dijual 3 juta. Dan sudah masuk ke rekening Anda. Anda harus bawa saya jadi kaya. Kamu jual rumahku. Terus kenapa? Masa aku harus hidup miskin sama kamu? Seumur hidup cuma makan angin. Shen Shui lupa bilang terima kasih. Ini kontribusi terakhirmu ke perusahaan kemarin. Nona Mei Gui, saham ini aku serahkan ke kamu. Habis-habisin aja. Kamu kemarin di kantor melakukan rencana investasi ada di tanganku. Mau cari untung di depan aku? Mimpi. Baiklah Tuan Qian. Datang dan perginya pasar bullish hanya dalam sekejap. Kita harus sebelum pasar tutup hari ini. Lembar saham ini, naikkan setinggi mungkin. Lakukan aksi kolektif, operasi multigaris. Cepat!
Shen Shui, hari ini aku akan membuatmu tahu, seberapapun kayamu, itu hanya sebagian kecil dari orang kaya seperti kami. Memang pentas Tuan Qian, bahkan konsultan keuangan pun pilih yang cantik seperti vas bunga. Bukankah ini saham yang berisiko kemarin? Bagus, aku takut kamu tidak datang. Mari kita jadikan saham ini peti matimu. See you. Bantu aku pilih saham Qian Feite itu. Sang Man-Man, kamu pandai menjilat. Tuan Qian tidak bisa membantunya menghasilkan uang. Tidakkah kamu takut suatu hari dia akan menendangmu keluar? Apa urusanmu? Wawasan Tuan Qian, apa bisa dipahami oleh seorang lulusan SMK seperti kamu? Pemikiran Tuan Qian memang bagus, makanya dia memilihku untuk memilih saham kemarin dan menggunakan rencana investasiku. Jangan bicara es dengan serangga musim panas. Kamu hanya seorang lulusan SMK yang tidak berarti. Nona Megui, tapi dia adalah lulusan master ganda di bidang keuangan dari saham yang sama. Aku bisa membuatmu melihat jarak antara kamu dan Nona Megui terpisah ratusan Wall Street. Perubahan ini tidak normal. Kenaikan ini akan segera berlalu. Lebih cepat dari yang saya duga. Tidak bisa terus bermain dengannya. Harus segera dijual. Selesai. Nona Megui, saham yang berisiko turun peringkat. Anda bisa membuatnya menjadi kabar baik yang menguntungkan. Penawaran kolektif terus naik. Beberapa hari lalu, baru saja mengadakan konferensi pers. Teknologi AI mereka mencapai terobosan besar. Kita hanya perlu membeli saham ponsel Huaxia ini. Menaikkan harga saham. Maka selanjutnya, akan naik beberapa papan berturut-turut. Cepat beli. Tunggu apa lagi? Tambah taruhan. Masukkan semuanya. All in. Dia terperangkap. Saya pernah mengalaminya sekali. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertarung dengan mereka. See you. Tolong jual semua saham yang baru saja saya beli. Cepat. Apa katamu? See you. Tolong jual semua saham yang baru saja saya beli. Apa katamu? Perjudian saham, bukan hidup atau mati. Sekarang kita perlu menjual banyak. Jika kamu jual sekarang, akan rugi banyak. Saham ini sejak pasar dibuka hari ini, terus melonjak. Sekarang ada tren fluktuasi. Hanya sedang dipersiapkan. Setelah fluktuasi berlalu, akan ada kenaikan yang lebih besar. Hanya perlu sedikit dorongan dari leverage. Operasi yang baru saja saya lakukan masih belum cukup untuk membuatmu percaya pada penilaian saya. Tenang, saya akan menginvestasikan uang yang didapat saham lain. Siu percaya pada penilaian Shen Shui. Shen kakak, aku akan mengikuti saranmu. Ada investor besar yang sedang keluar dari saham ini. Saya kira Shen Shui terjebak. Sekarang kita harus menambah investasi besar-besaran untuk benar-benar mengalahkan pesaingmu. Baik, cepat beli. Tambahkan sedikit leverage. Berapa banyak? Semua ditambahkan 10.000 kali. Mengerti, terima kasih atas kepercayaannya. Sudah semua dijual. Terus naikkan. Sudah menghabiskan banyak biaya. Tunggu saja kematian Feite. Sekarang uang yang didapat, semua diinvestasikan ke saham ini. Uang yang didapat, semua diinvestasikan ke saham ini. Orang ini tidak mungkin dari masa depan melakukan perjalanan waktu. Kian leverage sudah semua ditambahkan. Sangat terhormat menyaksikan transaksi ini bersamamu. Setelah hari ini, kamu akan menjadi legenda di Jiangcheng, bahkan di pasar saham dunia. Lihatlah si sampah di sana. Cepat lihatlah dewa saham. HMPH. Kamu bersikap seperti ini terhadap dewa saham. Belum tutup hari ini. Bagaimana kalian tahu? Kamu pasti akan untung. Karena saya sudah untung. Kamu tadi sudah menjual semua sahammu. Oh iya. Benar apa yang kamu katakan. Saya sudah menjual semua saham itu. Semua lihatlah. Ternyata sampah tetap sampah. Tidak punya visi sama sekali. Saham ini baru naik sebentar. Lo udah buru-buru jual semua. Saham lo itu pasti jatuh. Lo udah ngeluarin banyak biaya buat naikin harga. Sudah terlambat buat narik. Udah gak ada harapan. Lo ngomong apaan sih? Saham ini dipilih sama konsultan keuangan profesional. Gue bukan cuma mau nambahin posisi, tapi juga mau pakai leverage 10.000 kali. Ini baru operasi yang layak buat dewa saham. Semoga lo masih bisa. Nyisain 3.000 yuan buat diri sendiri. Ntar beli motor listrik buat ngantar makanan. Mas, katanya saham ini bakal jatuh. Kalau boleh tanya, hari ini Mas beli saham API? Saham lo itu 10 menit yang lalu gue udah narik. Ini saham potensial yang baru gue pilih. Menurut penilaian gue, saham ini emang ada potensi naik. Tapi kalau dilihat dari kenaikannya, gak ada potensi buat jadi saham unggulan. Lo cuma bisa dapat untung kecil-kecilan. Orang kayak lo MH. Uang besar. Ya kita orang kaya yang dapat. Qian Shao, jangan buang-buang waktu sama orang kayak gini. Seumur hidup lembek. Jangan harap dia bisa tegas lagi. Sang Man-Man, Qian Shao ngantar makanan. Jangan-jangan motor listrik orang. Lo mau kabur bawa itu juga? Tunggu aja, entar lo nangis. Boleh tanya Mas lulusan mana? Sampai punya pandangan yang begitu tajam. Gue pengen ngobrol lebih banyak sama Mas. Lulusan SMK, terus kerja di bidang investasi keuangan. Lulusan SMK, lo ngerti matematika nggak? Lo bisa ngerti fluktuasi pasar saham? Ini tidak terlalu sulit kan? Baru saja sebentar. Saya sudah menghasilkan jutaan. Kamu tunggu saja rugi. Aduh, jangan marah dong. Setiap orang bisa salah kok. Mengikuti Qian Feite tidak ada masa depan. Kamu ngomong apa? Kamu pikir apa? Aku bilang lebih baik jadi muridku. Tolong pergi, jangan ganggu aku beroperasi. Gimana? Kamu percaya cewek cantik atau cowok itu? Udah jelas dong. Pasti Megui. Kamu belum dengar ya? Dia itu lulusan ganda di bidang keuangan dan ekonomi. Dari kuliah sudah main saham.
Sekarang kekayaannya sudah lebih dari 10 juta. Dia beli pasti benar. Tapi cowok itu, di depan kita untung besar. Siapa yang tidak pernah beruntung? Kamu beli saham belum pernah untung ya? Benar juga. Harus percaya pandangan profesional. Jangan-jangan kamu mau naksir dia. Dia itu lulusan ganda. Di dunia keuangan siapa yang tidak dia kenal? Masa mau sama kamu? Mungkin saja dia akan tertarik pada karisma saya. Seperti kamu. Aku berbeda dengan wanita lain. Aku suka pria seperti Shen Gege. Pria yang memikat. Qian Shao, saham kita naik. Naik. Qian Shao, cepat lihat saham kita benar-benar naik. Aduh, naik. Gimana sampah? Saham saya terus naik. Saham sampahmu gimana? Bukankah kamu bilang saham ini akan naik? Sekarang hampir jatuh bebas. Tenang aja, biarkan peluru terbang dulu. Apa aku tidak salah lihat? Kenapa sahammu masih terus turun? Ini kan pasar bullish. Tapi bahkan babi pun bisa terbang. Kok masih ada yang lebih buruk dari babi? Seharusnya aku ikut Meigui saja. Sayal. Sekarang malah rugi di pasar bullish. Dengar-dengar nanti orang bisa ketawa sampai copot gigi. Aku seharusnya tidak percaya ini. Sampah yang menginjak tai anjing. Cepat jual saja biar balik modal. Shen Shuai, aku sarankan kamu. Lebih baik berhenti sekarang juga. Biar masih ada celana buat pulang. Kak Shen, aku juga menyarankan kamu segera jual saham-saham itu. Kalau terus turun bukan hanya forced liquidation. Leverage yang kamu tambah sebelumnya juga tidak bisa dibayar. Jangan buru-buru dong. Saham ini permainan manusia. Seperti manusia ada siklus emosi. Asal pilih ekspektasi emosi yang tepat, maka tidak ada masalah. Si Meigui. Kalau hari ini aku untung lebih banyak dari kamu. Kamu datang jadi muridku gimana? Jangan mimpi di siang bolong. Saham sampahmu ini, mana mungkin lebih untung dari saham yang aku pilih. Taruhan ini kami terima. Tapi kalau kamu tidak untung lebih banyak dari kami, kamu tidak hanya harus menyalak seperti anjing, tapi juga harus lewat di bawah lenganku. Berani tidak kamu terima? Baiklah, boleh. Tapi kalau kamu kalah, aku akan membuatmu membayar. Apa yang terjadi? Kenapa tidak naik? Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang saham ini akan naik sampai batas atas? Jangan buru-buru, ini fluktuasi normal saja. Tunggu sebentar, nanti akan naik lagi. SSST, jangan buru-buru. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin aku salah lihat. Qian Shao, cepat kita jual saja. Ganti Peli yang Bagaimana kalau aku tambah posisi yang lebih besar? Leverage yang kita tambahkan sudah semua putus. Kalau tambah leverage lagi, kerugiannya tidak bisa diperkirakan. Omong kosong, ini kan bull market. Mana mungkin ada turun satu saham sampai segitunya? Tidak, dia pasti ada aksi besar. Tambahin posisi yang lebih besar. Aku nemu saham ini. Ada risiko downgrade. Kalau begitu tujuan Shen Shuai beli sebelumnya. Untuk menaikkan biaya. Biarkan kita tambah leverage. Kejam banget sih. Pergi sana. Ayahku memelihara kamu untuk makan gaji buta ya. Sekarang cuma bisa tambah posisi yang lebih besar. Untuk menghentikan tren turun. Baru bisa naik lagi. Aduh. Kamu gak apa-apa. Terima kasih. Aku sarankan kamu pikir-pikir lagi. Jalur mundur kamu. Ayahnya. Segera gaji kamu aja gak bisa dibayar. Apa yang terjadi? Kok bisa gini? Aku kan udah tambah posisi besar. Kok masih turun? Meski informasi internal bisa diandalkan, tapi ekspektasi pasar itu hukum sebenarnya. Latar belakang bisnis ponsel Huaxia tidak mendukung. Ditarik ke posisi setinggi ini, pasti bikin investor besar panik dan cabut. Efek kawanan langsung bikin kolaps. Bukannya Huaxia Group baru aja rilis ya? Kok sahamnya bisa turun segitu? Press release apa press release? Ponsel Huaxia bukannya sudah membantah. Konferensi pers itu cuma hoax dari netizen kan? Kamu pikir aku sama kayak kamu? Setiap hari di rumah nonton berita, aku rugi uang. Kamu malah bisa untung. Qian Feite, kamu lihat baik-baik. Saham sampahku itu terus naik loh. Naik terus naik lagi. Sekarang aku bakal kaya. Untung aku percaya. Si cowok ini. Kemampuan Meigui cuma segitu. Master ganda. Ngerti main saham. Kalau sekarang aku ikut masih bisa kan? Sekarang pasti masih bisa. Nanti belum tentu. Kok bisa gini? Kenapa Sensiap kamu beli saham itu langsung naik? Kamu curang ya? Mas, ini pasar saham. Terbuka dan transparan. Ngapain aku curang? Meigui, maaf ya. Aku tadi cuma bercanda. Hari ini aku cuma targetin Qian Feite doang. Ngapain mimpi jadi murid? Meigui itu orangku. Bapakku yang bayarin gajinya. Selama aku nggak ngangguk, Meigui bakal tetap orangku. Jangan beneran Yungsep. Aku nggak sanggup. Meigui, kamu ngapain? Kamu nggak takut aku bilang ke bapak, nanti kamu dipecat? Pulang nanti, aku bakal kasih surat pengunduran diri ke Pak Qian. Mimpi kamu bikin aku rugi. Kamu mau kabur begitu aja. Terus kerja di aku. Sampai kamu lunasin semua utangmu ke aku. Aku udah ngingetin kamu. Kamu sendiri yang maksa nambahin saham. Uang yang kamu rugikan tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Kamu. Aku Meigui akan menepati janjiku. Kalah ya, terima saja. Tolong ajari aku Tuan Shen. Bagaimana cara memilih saham yang lebih potensial. Ini boleh aku lihat. Bunga tertinggi di pasar saham. Bahkan bersedia menjadi murid orang biasa. Kalau aku tidak salah ingat, dia bilang tadi dia lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Gon. Siapa sih anak ini? Dari hari ini, pasar saham global mungkin akan berubah.
Baiklah, aku lihat kamu serius. Maka kamu jadi muridku. Di masa depan aku akan perusahaan investasi. Semoga kamu bisa banyak membantuku. Tidak masalah, terima kasih guru. Kak Qianfei, Enyahlah. halo, boleh tanya. Indeks pasar ini, kalau terus turun begini, ruginya berapa banyak ya? Berapa banyak yang rugi? Rugi sampai celana pun habis. Celana pun habis. Qianfei, kamu ganti uang aku. Uang hasil jual rumah aku. Aku lawan kamu. Kak Shen, aku juga takut. Wanita gila kamu ini. Bukan kamu yang minta aku bawa kamu cari uang. Sekarang saham rugi. Main saham memang ada risikonya. Kamu pikir kamu lagi cari jodoh. Cuma bisa diranjang saja sudah puas. Orang lain yang bayarin kamu. Kamu rugi minta aku ganti. Uang aku minta siapa ganti? Ah, aku. Kalian rugi tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah baik hati nasehatin kalian. Jangan salahkan aku. Kalian ini sampah. Dari sekarang, jual semua saham ini. Dia beli API, kalian beli API. Dengar enggak? Saham itu udah beli berapa lama? Kira-kira 1 jam lah. Waduh. Kak Shen, uangnya belum sempat hangat. Saham yang naik gede malah bikin panas tangan. Pasti ada alasannya Master ngelakuin gini. Qian Shao udah mulai jual sahamnya. Kita masih beli nggak? Si sampah ini mau ngapain lagi? Ini maksudnya apa ya? Saham ini kan baru aja untung. Baru sejam. Malah dijual. Jangan-jangan mau turun. Udah naik segini. Turun juga nggak bakal jauh. Aku mau tambah posisi. Silakan kalian mau gimana? Aku mending tunggu dulu. Nunggu beneran turun juga nggak telat. Aku saranin kalian yang baru beli. Mending kayak aku, cepetan jual sahamnya. Tren ini datang cepat, perginya juga cepat. Segera bakal masuk ke periode stabil. Pakai duit yang udah didapat buat ngapain aja. Jangan sampai akhirnya kejebak. Nanti nggak sempet apa-apa. Qian Shao, kita gimana? Tambah posisi. Harus tambah posisi. Beli aja yang dia jual itu. Dia sengaja jual. Nggak mau aku untung. Aku nggak bakal tertipu. Qian Shao, Kamu juga mau dipecat ya? Shen Shuai. Barusan kan seru-seru. Sekarang jadi kayak penjepit. Ini siapa? Ini tuh mantan pacar Master kamu. Gak nganggap Shen Shuai kita. Jadi dia dikasih tanduk. Ternyata cewek buta mata. Shen Shuai, sebenarnya aku selalu mencintaimu. Asal kamu mau, kasih aku kesempatan lagi. Kamu mau aku gimana ngebalesnya? Aku mau. Emangnya kamu mau gimana? Shen Shuai sekarang miliarder. Masa ia masih ngelirik kamu? Sepatu bekas ini, misalnya ada obat penyesalan di dunia ini. Orang kayak kamu juga gak bakal dapat. Terus aku sama kamu 3 tahun. Gak ada jasa juga ada keringat. Paling gak kasih duit buat tidur sama aku. Zhang Man, aku sama kamu 3 tahun. Gak pernah ngerugiin kamu. Pergi. See you. Tolongin aku jual saham tadi. Semuanya dicairin. Dicairin kamu gak lanjut lagi. Aku udah gak main. Tolongin aku bayar leverage-nya. Qianfei itu udah dapat ganjarannya. Hari ini aku cuma pengen menang 1 ronde ini. Sekarang aku udah menang. Uangnya udah cukup buat hidup. Pas uang udah jadi, angka dan grafik di layar. Itu udah bukan game yang aku suka lagi. Betul, ini pesona pasar saham. Pas uang udah jadi angka, banyak orang bakal tergila-gila. Shifu, emang jagoan yang langka. Aku udah bilang kan, saham ini masih ada ruang naik. Kalian semua bodoh. Dibohongin sama si sampah ini. Kalian semua penakut. Ngapain main saham? Sekarang lagi bull market. Babi aja bisa terbang. Kalian semua penakut kayak tikus. Padahal sudah lepas landas, tapi buru-buru mendarat. Kamu punya bakat tapi nggak main saham. Terus mau ngapain nih? Dunia ini cuma berkurang. Satu investor yaitu aku. Bukan berarti pasar saham. Apalagi aku baru saja dapat murid yang bagus. Aku akan buka perusahaan investasi bareng Yuki. Biarkan Meigui yang ngurus. Kalau kamu bantuin jagain tamu. Kalau aku sendiri, ya di dunia ini, perusahaan top 500. Jadi satpam deh. Jahat banget sih. Aku langsung pergi. Shen Shuai sok kayak lu. Pasti balik lagi ke pasar saham. Mana ada orang yang nggak mau duit banyak. Lu mau nggak? Sekarang tambah posisi sampai penuh. Kian dana lu udah nggak bisa digerakin. Gimana mungkin nggak ada duit? Lu tahu bapakku siapa? Bapakku CEO perusahaan terbesar di Jiangxi. Qian Guofu. Kekayaannya ratusan miliar.
Jetna, cucuku aja nggak bakal habis seumur hidup. Cucumu emang gak bakal habis, soalnya duit bapakmu udah habis sama kamu. Shen Shui, lu tahu nggak ratusan miliar itu seberapa? Bisa ngepenuhin seluruh pasar saham. Gimana mungkin habis dalam beberapa jam? Inilah kejamnya pasar saham. Oke, kalau nggak bisa nambah posisi, nunggu transaksi ini selesai. Sahamku naik berkali-kali lipat. Nanti aku jadi orang terkaya di Jiangcheng. Enggak. Orang terkaya di dunia. Aku saranin lu, cepat-cepat jual sahamnya. Pasar bullish udah berakhir. Manfaatin kesempatan buat cabut sekarang. Daripada nanti keburu terjebak. Aset keluarga kalian bisa hancur di tanganmu. Mimpi saja pasar bull, bisa kamu mulai semaumu. Dan kamu bisa akhiri semaumu. Kamu cuma lulusan SMK. Aku seharusnya beli berlawanan denganmu dari dulu. Awal dan akhir pasar bull. Selalu ada tanda-tanda yang kuat. Terakhir aku tekankan sekali lagi. Pasar saham adalah permainan manusia. Asal setiap orang bisa hilangkan keserakahan. Mereka juga bisa jadi dewa saham. Meski cuma lulusan SMK. Meski belum pernah menang sekalipun. Mereka juga bisa jadi dewa saham. Orang yang pertama kali masuk pasar. Dengan sedikit keberuntungan, dapat untung sedikit. Langsung berani menghina orang lain, tidak punya otak finansial. Kamu terlalu menganggap dirimu penting ya. Kak Shen, ini saham yang mana? Dana cairnya ada di kartu ini. Dia maksud apa? Kamu tidak main lagi. Pasar bull sudah terjebak. Sekarang tidak keluar. Nanti jadi korban yang terjebak. Tuan Qian, lepaskan dia. Kalau kamu terus mengacau, aku akan panggil satpam. Kamu mau menganggap aset keluarga seperti sayuran yang dipotong, lalu pergi begitu saja. Shifu otak finansialnya. Setidaknya dia tahu bagaimana kekayaan sebesar ini didapat. Qian Shao, jangan bicara seperti itu. Di pasar saham, ada jutaan orang seperti aku yang bisa menghasilkan uang. Dan ada jutaan orang seperti kamu yang merugi. Dana di pasar saham ini seperti air yang mengalir. Bagaimana kamu bisa yakin? Uangku semuanya dari tanganmu. Jangan banyak bicara. Aku lawan kamu. Jangan bergerak. Keluar sini lu. Ini adalah Qian Guofu, pemimpin di kota Jiangcheng. Kok dia tiba-tiba datang ke sini? Ah, masa sih? Kyuyar Gelu, susah payah beberapa generasi. Bangun usaha ini, dihancurkan sama anak durhaka lu sendiri. Lu pasti lebih panik daripada dia. Untungnya aku ngikutin si Shen Shui itu. Dapat untung dikit. Ayah. Ngapain masih bengong? Hajar si brengsek ini. Pukul sampai mati. Ayah, tolong belain aku. Ini dia si sampah. Dia nepo, aku main saham. Bikin aku kena jebakan. Usaha keluarga kita diambil sama dia. Apa kata-kataku gak kedengeran? Ayah. Jangan. Ayah. Halo. Saya Qian Guofu. Sudah lama dengar nama Anda. Kejadian di pasar saham hari ini. Banyak yang cerita ke saya. Anak muda kamu bukan kumaberni. Tapi juga mau berjuang. Tahu kapan harus mundur. Saya sangat mengagumi kamu. Saya tidak sebagus yang Anda bilang. Cuma beruntung aja, ditambah pinter sedikit. Nah, kalau gitu saya bicara terus terang. Si anak ini nyolong uang perusahaan buat main saham. Bahkan nipu kamu sebagai partner. Saya yang kurang hati-hati. Tapi saya gak nyangka. Dia berani pakai usaha keluarga kita beberapa generasi. Diinvestasikan semua di pasar saham. Kasih muka sama saya. Saya suruh dia sungkem sama kamu. Minta maaf biar ini selesai. Maksud Anda apa? Saya tahu ini uang hasil kerja keras Anda. TAPI Qian Group menyediakan 20% lapangan kerja di kota Jiang. Kalau raksasa seperti ini jatuh, pasti akan berdampak besar pada masyarakat. Saya rasa apa yang dikatakan Pak Qian masuk akal. Saya punya satu saran. Apakah Pak Qian mau mendengarkan? Silakan. Saya pikir biarkan Shen Shui mengakuisisi grup Qian Anda. Bagaimana? Apakah kalian sedang bercanda? Pak Qian, saya sangat menghormati Anda. Karena sekarang, grup Qian sedang menghadapi kesulitan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya kebetulan tidak ingin bermain saham lagi. Uang saya terlalu banyak, tidak tahu mau diapakan. Mungkin Anda bisa memberikan sedikit saham grup Qian kepada saya. Saya akan membelinya dengan harga tinggi. Kita bisa bekerja sama dan sama-sama. Bagaimana menurut Anda? Hei anak muda, apakah kamu pikir grup Qian sudah jatuh? Saya tidak bisa membalasmu. Baiklah, kalau Anda tidak mau menjual juga tidak apa-apa. Kebetulan saya juga punya rencana untuk membuka perusahaan. Nanti kalau grup Qian jatuh, itu akan menjadi berkah bagi yang lain. Anda menyediakan 20% lapangan kerja di kota Jiang. Saya juga bisa menanganinya. Saya tidak suka diancam. Ini bukan ancaman. Ini bisnis. Zhang Manman itu. Seberapa butanya dia? Sampai mau selingkuh dengan orang seperti ini. Shifu kelihatannya sangat keren. Katanya dia belum menikah. Apakah saya juga punya kesempatan? Shen Shui, saya ingat Anda. Sudah cukup. Apakah kalian benar-benar ingin membunuh anak saya? Ah. Cepat. Bawa pergi orang yang memelukkan ini. Dari sini. Shen Shui, kenapa tiba-tiba hari ini ingin kembali ke pasar transaksi? Bukan begitu, ini kan grup Shen kita. Sebentar lagi akan listing di Teluk Besar. Aku ingin kembali ke tempat di mana mimpi itu dimulai. Bagaimanapun disinilah aku menghasilkan uang pertamaku. Shifu, ini bukan uang pertama. Kalau bilang ini 1 tong emas pun masih kurang. Siapa yang menyangka? 6 bulan yang lalu. Aku masih seorang yang diusir. Si miskin tak berguna. Aku tidak bisa menerima kamu bicara seperti itu tentang dirimu sendiri. Ini jelas-jelas seperti burung yang tidak berkicau. Tapi sekali berkicau menggegerkan. Orang kaya bicaranya memang beda ya. Asyik.
Kalau kamu mau dengar, nanti aku akan bilang setiap hari. Siapa sih yang gak mau dengar kata-kata manis? Sudahlah, mari kita lihat pasar transaksi. Ya, Pergi. Kalian berdua ini orang bodoh yang tidak tahu siapa yang dihidak. Mengapa tidak membiarkan aku masuk? Aku kenal Dewa Saham Zhongcheng. Tidak membiarkan aku masuk dan beroperasi. Ini kerugian bagi Zhongcheng. Tidak, ini kerugian bagi seluruh dunia. Qian Feite. Xiao Shen. Hei, Xiao Shen. Aku tahu salah. Aku seharusnya tidak muncul di hadapanmu. Aku akan mengantar makanan. bukan kamu tidak tahu kamu salah. Kamu hanya tahu kamu kalah. Kembali. Meskipun grup Qian sudah jatuh. Tapi kamu sebagai anak sulung keluarga Qian tidak seharusnya sampai segini buruknya. Setelah aku kembali, SITY memutus semua danaku. Dan memutus hubungan ayah anak denganku. bukankah kamu anak tunggal keluarga Qian? Qian Zong tega banget ya. Si tua bangka itu bawa selingkuhan pulang. Selingkuhannya itu hamil anaknya. Shen Zong, aku mohon. Liatin deh aku yang bantu kamu bangun usaha. Kasih aku kesempatan sekali aja. Aku cuma butuh 1 juta. Enggak deh, 10.000 aja, 10.000. Aku bisa balik jadi jutawan. Nanti kita kerjasama. Lawangin grup Qian. Lawangin si tua bangka itu, agar nggak ganggu lagi. Gimana? Ini foto almarhum ayahku. Dia setuju, aku setuju. Om, aku salah. Om, Zhang Manman. Zhang Manman, kamu tega ngembat uangku. Mau kabur, jangan kabur. Ini uang bukan. Keluarin. Ini hak aku. Cepat pergi sana. Kamu perempuan nggak tahu terima kasih. Aku nggak tahu terima kasih. Kamu cuma bisa andelin ayahmu yang nggak berguna. Sama uang hasil kerja sama Shen Shuai. Kamu pikir kamu anak orang kaya ya? Cepat mati sana. Oke. Zhang Manman. Aku udah nggak punya apa-apa. Mau aku mati ya? Baik, kamu juga jangan harap hidup. Kamu mau ngapain? Mana? Ada pembunuhan, cepat-cepat telepon polisi. Cepat telepon polisi. Ini akhir yang pantas buat kalian berdua. Pantas. Kak Shen, Qian Feite udah ditangkap. Zhang Manman, kehabisan darah, meninggal dunia. Pantas saja. Bagaimana kakak Shen, nyaman tidak? Nyaman banget Siu. Skill pijatmu semakin bagus. Shifu, buah yang dikasih muridmu manis tidak? Manis. Tapi tidak semanis murid baikku. Jahat? Shen Shuai. Hai, Kakak Shen, kamu sudah jadi orang terkaya. Masih jaga pintu. tentu saja jadi satpam. Satpam jaga keselamatanmu. Aku mau ajak lebih banyak orang hindari saham. Berkontribusi untuk Tiongkok. Uang yang kamu hasilkan, cucu-cucumu pun tidak akan habis pakai. Masih jaga pintu. Dengan waktu ini, mending kamu pelajari saham lebih dalam. Kamu ngerti apa? Sekarang aku sudah tidak punya kebutuhan materi lagi. Bisa dibilang mengingat masa sulit. Aku akan temani kamu. Aku juga mau ikut. Kamu, aku juga ikut. Bukan begini caranya. Aku gimana jaga pos? Kami lihat kamu jaga.